Selamat kembali lagi dengan gue Vera di Dut. I just lost my phone, and I don't know where to go. No, my friends are getting stoned, somewhere on a boat. Yeah, though I feel alright. Dan konten kali ini kita bakalan bukan review makanan saya, tapi bakalan podcast. Kan dari kemarin tuh udah banyak banget yang nanya, Kak apa sih podcast Kak, bikin vlog dong keluarga Kak, jangan makan dong yang A, B, C, D, F, G gitu ya, tentang keluarga. Pengen tahu nih keseharian Kak Vera. Nah kali ini kerinduan gue ya pengen podcast saya, dan akhirnya puji Tuhan kita bisa untuk podcast pertama kali dengan kesederhanaan. Dan ya ginilah kita. Nih perkenalkan dulu ya, Bapak Irwan Samuel. Makasih lo ya, untuk podcast pertama ini Bapak udah hadir di Pradindut ya. Tapi happy nggak? Oh, di podcast baru sekali ya? Baru sekali dong, ya kan? Kalau kemarin kan kita give, bener nggak? Iya. Ya, Pak. Nah, kali ini podcast ya kan Pak Irwan, mau kita ajakin podcastnya ini natural mungkin ya, apa adanya mungkin. Kalian pengen tahu kan keseharian gue juga sama suami, ya kan, my boss, big boss gue, ya kan. Kalau di kantor ini adalah atasan gue, kalau di rumah suami gue, kalau di tempat anak dia adalah ayah dari anak-anak saya, ya kan. Dan kita akan menceritakan tentang bagaimana sih kayak dari kemarin tuh banyak banget yang nanya, Kak kangen banget nih, pengen dengerin kakak podcast, terus Kak kapan dong podcastnya dimulai, terus kayak Kak kenapa sih gak bikin story, Kak kemana sih, kangen deh gitu. Banyak banget pertanyaan yang udah DM ya, tapi gak semua DM gue baca ya, saya sorry karena tuh banyak banget kepunyaan saya. Tapi buat kalian pokoknya I love you so much yang udah setia banget sampai detik ini gue gak bikin story. Kalian tetap nunggu gue sampai detik ini juga karena kalian best pokoknya ya, pada duduk ya. Netizen tapi ini netizennya yang baik say. Nah podcast kali ini kita akan memulai podcast itu tentang kemarin kita pergi, terus sampai kejadian kita berangkat, terus ada masalah apa aja, sampai itu kita menceritakan di Bali. Jadi di Bali itu kan kita kemarin liburan juga tuh, terus ada mistisnya, ada sedihnya, ada senangnya, itu deh kita ceritain. Nah sekarang mulai cerita dulu nih Det. Banyak pertanyaan juga nih, ini kita nanti akan jawab pertanyaan juga dari beberapa yang udah gue ambil 4 orang ya. Lumayan pertanyaan agak-agak sensitif juga ya. Tapi kali ini kita akan cerita Det, kemana aja sih dari kemarin? Kita tuh berapa lama sebelumnya? Yang mana teh? Yang ke Bali? Enggak ya, sebelumnya yang kita pergi ke waktu berapa bulan ya udahnya kemarin kita ya, sekitaran Iya 6 bulanan ya, 6 bulanan ya. Oh iya Juni. Jadi Juni ya kita kamu ya. Akhirnya baru kemarin gitu. Enggak Juni lah, Agustus kali. Agustus ya, iya Agustus. Agustus. Jadi Agustus saya bajak istri saya untuk bantuin saya ya di proyek ya. Iya di proyek. Jadi kebetulan puji Tuhan dapat dipercaya untuk kerjain satu proyek ya besar ya. Kita ya kalian datang dong, kalian datang nih kayaknya dia. di mana? Di Kemang ya. Kemang gitu. Jadi itu cukup menyita waktu juga, dan ya perlu istri lah untuk mendukung itu. Iya, bukan doa aja ya say, ini dalam pekerjaan juga, jadi jangan. Iya, jadi kita partner berdua gitu di lapangan ya. Pokoknya setiap hari hampir pulang pagi, ya kan? Pagi. Wah, pulang pagi terus buat liatin orang kerja. Tapi puji Tuhan lancar ya sampai sekarang udah. Ya walaupun sebenarnya ada hujan badai ya Det ya. Ya. Tahu sendiri kan. Tantangannya banyak banget. Kemarin tuh hujannya tuh luar biasa ya Det. Belum lagi kita naik motor lagi kan. Kalian nggak tahu kan gue naik motor. Capek saya, tapi nggak apa-apa. Kita mulai dari nol. Enggak lah, kita bukan mulai dari nol. Dari kemarin udah mulai dari nol kan. Tapi memang kemarin, karena kemarin itu kita naik motor gara-gara satu mempercepat waktu, karena kan kalau di daerah sana kan memang macet ya. Daerah Kemang itu kita tuh mempercepat waktu dan pengen cepet-cepet cepet-cepet sampai sana ya. Karena orang-orang kan kadang-kadang harus dikontrol terus ketemu juga
orang kantor sana, petinggi-petinggi sana ada meeting ya kan. Jadi ya itu sampai bulan apa kita hektik tuh ya? Bulan Desember. Gak nyampe. Desember masih ya. Udah mulai membaik lah. Tapi ya akhir Desember lah. Dan itu juga pas Desembernya itu juga gue tuh lagi ke Malangan. Tuh sedih. Bisa efek soalnya disuruh sedih gitu ya. Nangis gue gitu. Ya gue lagi ke Malangan. Dan kemarin gue makasih buat teman-teman semuanya yang udah ngasih DM gue dan chat gue juga untuk belasungkawa juga. Gue terharu banget loh. Tapi sorry ya, gue sampai nggak bisa balas satu-satu karena banyak banget kan. Terus gue juga langsung ke Malang kemarin edit. Ini adalah orang tua yang paling gue sayangi. Bukan mama kandung gue, tapi dia adalah sosok pengganti ibu gue yang ngurusin aku ya, ngurusin aku dari kecil lah gitu. Jadi makanya kehilangan banget. Tapi ya puji Tuhan ya udah orang tua sekarang. Jadi udah di surga, jadi selesai. Sudah kemana say? Ya habis dari Malang kita ke Surabaya dulu ya. Sama dulu. Ketemu koko rohani kita ya. Terus kita jalan-jalan juga kan. Keluarga juga ya. Nikmatin di Malang, ngeliat gimana suasana di Malang udah muak lah. Ya Malang apa sih nama wisatanya? Oh lupa ya. Oh itu coba rondo ya. Jangan kalian kesana ya. Nanti yang udah nikah ke sana katanya tahayulnya itu bisa jadi rondo. Bahasa rondo tuh kalau Jawa itu janda ya. Tapi gue puji Tuhan ya amit kalau nama Yesus ya. Gue nggak mau ya. Gue tetap gitu. Jadi katanya kalau kesana itu kalau kita kesana itu kita akan jadi janda. Tapi nggak tahu ya. Mungkin kalau mau jadi janda kan mungkin ya gue nggak tahu sih. Namanya cerita-cerita zaman dulu ya Mbak Hela gitulah ya, kan bisa datangin ke sana tuh coba rondo, nanti kasih linknya tuh yang bagus ya, hari ya gambarnya nanti ya, itu editor gue jago nih kasih gambar coba air mancur, jangan air mancur ya, masa air terjun gitu ya, masih pakai daun itu loh, apa ya namanya ya, lupa ya apa namanya, nasi kucing. Bukan, nggak suka gue nasi gandul. Siapa ya? Siapa yang pakai daun bawahnya itu, dia ada sayur-sayurnya itu loh. Sayurnya itu kiple, lupa gue namanya apa itu, enak. Udaan, bukan. Itu dia. Selat Solo itu enak juga, Selat Solo. Itu aku nggak tahu itu Semarang apa di bawah ya. Sama yang kita kemarin kamu pernah itu enak tuh, yang kamu pernah review. Tapi kita nggak sempat makan kemarin. Kalau ngomongin itu aku jadi inget yang apa sih? Aduh namanya tuh Solo yang kongko itu. Orang Cina tuh yang masuk gang. Oh iya, apa sih? Selat Solo yang ini nih, iya. Bukan Selat Solo, apa ya namanya? Timlo ya, enak juga tuh Timloyan. Dedi ini kan ya, dia tuh suka apa yang kuah-kuah. Nah, tipe kalau gue sukanya itu yang sambal-sambal. Jadi itu kita tuh bertentangan gitu loh, kayak harus perang dulu gitu loh. Jadi kalau makan tuh suka jadi sebut ya udah, karena kalau suami tuh semuanya tuh saya sebut tuh mau setiap hari tuh dia nggak akan bosan. Kalau gue tuh doinya sambel, nah itu aja sih. Makan orek itu gue suka banget. Nah, ya kayak yang makanan luar tuh gak doyan nih. Kalau gue masih oke, bisa masuk, tapi nggak bisa setiap hari gitu. Ya mau lagi di kampung say. Terus kalau sama Pak Su ini, kalau pergi makan tuh ya harus ini dulu ya, bertentangan lah. Kalau gue kan mau bakso, mau apa masuk kalau kesana lagi di Kota Malang, karena kebetulan kemarin tuh gue tidur. Tau gak sih pas gue tidur tuh uangnya tuh si Jesse tuh, jadi gini, gue tuh ada sempat ngomong sih sama suami, ayo dong kita belum sedekah nih di tahun ini, gue bilang sama suami ya. Jadi gue bilang kan sama bapaknya anak-anak ya, kita belum sedekah nih bulan ini, sedekah yuk. Kayaknya itu persiapan uang deh gitu, jadi nominalnya. Jadi sebenarnya di Jakarta tuh udah suruh orang kantor buat ngurusin tapi kita pakai sedekahnya tuh Jawa gitu loh. Jadi tiba-tiba itu si Jesse ngambil uang, dikeluarin lah tuh semua kartu. Dia lihat tuh di samping kebuka pintu, diambilnya uang, dihamburkannya. Udah kayak artis Hollywood gitu ya, nabur duit di jalan. Gue cuman kayak pas badut, ya di balkon bener. Terus si Aten baru sadar, kok katanya kan, apa sih? Jadi buang duit katanya. Jadi
Terus si Ari nyusul, jadi dia oh gue shock langsung bangun. Iya, itu uang tuh 1,5 ya, 1,5 lah, ya lumayan lah, sama apa bayar sedekah ya, udah sedekah ya. Akhirnya si Ari gue suruh turun tuh ambil duitnya, cuma nemu berapa 10.000 doang. Tapi yang gue pikir adalah untung KTP gue, ATM gue yang sampai SIM gue semuanya aman. Di sama dia yang penting-penting ditaruhnya di ini. Tapi keren lah, ini pokoknya. Ya keren atun sih, kok bisa tuh gak gitu loh ya. Ya itulah suasana ya Det ya. Siapa lagi Det? Apa ya itu? Dapat makanan enak tuh depot. Ya ada pot ya makan. Oke lah, Harganya murah ya Det. murah-murah. Rawonnya enak, rawon empal. Benar Aduh. kata kamu kan ya. Jadi kalau ke Jawa gitu ya, sebenarnya nyari makanan tuh yang rumah makan depot-depot katanya enak. Benar depotnya. Enak kan? Bener kan? Karena gue kan pernah besar di sana gitu loh. Jadi ya walaupun gue gak lama di Jawa, tapi gue pernah di Jawa gitu loh. Kayak gitulah. Enak lah suasananya. Habis itu kita ke mana Det? Kita ke Habis itu kan langsung ke Bali. belanja ya. Oh iya belanja. Besoknya kita ke Bali ya. Malam kita jalan langsung. Ke Bali, malamnya ke Bali. Keren banget. Jam berapa Det? Kita naik mobil loh ke Bali. Ya. Jam berapa kita? Kayaknya jam 11 ya? Enggak ya? 9 kayaknya, jam 9-an lah. Kayaknya jam 9 kita jalan deh dari Surabaya. Iya. Terus Nyampe Bali jam berapa kita tuh? Oh enggak, nyampe Bali itu belum nyampe Bali ya, nyampe sebelum gitu. ya gue ya jam jam 2 gitu gue sempet marah-marah ya karena nggak dapet hotelnya gue pengen ada tuh hotel yang lumayan bagus lah tuh di ini harganya murah-murah sih yang di sana tuh. Tapi pas gue mau ke sana gue pengen hotel itu kan bersih gitu loh, hotelnya fasilitasnya juga banyak kan. Ternyata nggak ada, ya sedih lah gue tidur. Tapi nggak apa-apa lah ya, ya itu tempat hotelnya itu jorok banget. Karena gue mau tidur di situ tuh karena udah bikin anak daripada di mobil kan. Karena kalau kita sampai ke Bali lagi itu nggak akan kuat. Ya sih dia kuat aja tapi gue nggak kuat, gue capek tuh pinggang gue itu. Soalnya bayinya tuh di pangkuan say, kalau nggak di pangkuan nggak apa-apa. Jadi kalau gue bawa banyak itu percuma, nggak guna, karena semuanya tuh ke gue gitu. Tapi ya bersyukur lah kita nginep ada dapat tempat hotelnya. Ya tuh kasih lah itu. Ya oke lah, bisa ditidurin lah, tapi kamar mandinya nggak enak. Gue sampai malas mandi, gue mandi sampai beli air apa tuh? Air aqua buat bilasnya gitu. Bukan jorok ya, kembali lagi mungkin airnya memang dari laut ya, jadi Asin. kuning. Bukan asin, payau gitu. Payau ya, tapi memang ada ya gitulah, nggak bisa diomongin gitu loh. Tapi hotelnya oke lah dari semua, ya bersyukur ya dia yang kita bisa tidur di situ. Tempat kamarnya juga bersih, lumayan lah gitu. Ukuran anak kos harga 300.000 oke lah ya. Padahal aku geli kalau hotel tuh ya 1 kamar mandi, 2 bantal, bau bantal. Wah, kamu ceknya kayak kita hotel itu gara-gara si Adit itu hotelnya bener-bener nggak worth it banget Tuhan, tapi dia langsung gue cabut dari situ hotelnya tuh gara-gara gue pengen. Mohon maaf ya, hotel syariah katanya. Hotel syariah ya, tapi maaf ya, tapi dia namanya doang syariah tapi yang keluar masuk bukan. Ya makanya syariah gitu. hati-hati kalau yang yang cari-cari hotel kayak oyo gitu bilangnya syariah, wah itu tuh harus di Iya, karena kan kemarin kita hotel syariah berarti hotel suami istri lah ya gitu. Ternyata kita nyampe sana tuh hotel itu. Tapi ini di Jakarta ya, bukan? Jakarta, bukan. Tapi kalau daerah Solo, daerah Jawa, Jawa Timur ada beberapa juga yang jorok. Tapi Solo tuh bagus. Gue suka daerah Solo. Oh iya, kita kemarin udah Solo ya, juga kita dapat. ya Solo bagus sih, Solo bersih. Gue Ya, Solo bersih sih. Pokoknya hotel yang gue pernah, semua hotel paling murah pun Solo terbaik. Di selama gue nginep ya, Solo tuh hotelnya tuh terbaik yang murah-murah. Terus apa lagi? Udah langsung kita jalan ke Bali. Ini namanya Bali jam berapa tuh? Siang, sore. Langsung check-in hotel kan. Wah, kalau udah di Bali udah beda tuh suasananya Iya kan. dong. Kita udah jadi bule ya. Terus ini kan yang gue biasanya pakai ya terus ini panjang. My daddy kan bilang, "Dad, oke, acut." Tapi gue happy banget tuh. Tapi gak boleh pakai bikini say, ya kan? Katanya ingat lemak ya kan. Jadi gue gak pakai bikini, pakai baju seksi lah, boleh lah ya.
gitu sekali gitu. Tapi habis pakai research itu pasti gue ke lokal, pasti itu malamnya gitu. Gue happy banget sih sama di Bali. Kenapa ya? Ya, So angin ya, Bu? karena soalnya di pantai pakai baju yang sosokan kelebihan doang gitu kan. Perasaan kamu di pantai dikerok dah, diurut. Diurut. Pokoknya gue di pantai gak pernah main pantai, gue cuma diurut aja dari mbak-mbak tukang urut. Susah memang. Ajakin ke pantai jadinya gunung. Kan bingung kita kan. Jadi kan waktu ke Anyer itu kan main di pantai. Kita mau kemana? Cari curug. Ini di pantai. Jadi sering gini. Bukan gue itu mau ke pantai, bukan nggak mau ke pantai karena gini, gue tuh suka pantai, tapi gue suka nikmatin pemandangannya. Tapi kalau gue disuruh masuk airnya, gue nggak mau. Kenapa? Asin. Gue nggak suka air asin. Karena kalau asin tuh lengket ke kulit gitu, gue nggak suka. Terus gue harus mandi lagi, itu gue nggak suka gitu loh. Ya kalau ya gitulah pokoknya. Sebenarnya tuh banyak banget ya, dari kemarin tuh banyak yang nanya, ini aku udah save dan dari kita pilih 4 orang ya say. Ya jadi ada beberapa dan banyak juga yang nanya. Aneh ya gini, ini kita akan baca, ini ada 4 orang sih dari Berantasi _berantasi ya kan, nah, dari Berantasi ya. Tip merendahkan amarah masing-masing saat pasangan gak sejalan dalam pekerjaan. Tip merendahkan amarah masing-masing saat pasangan gak sejalan dalam pekerjaan. Coba kamu dulu. Ya kalau misalnya nih kamu punya pendapat A ke B, ya kan? Nah, kita kan gak sejalan tuh, ribut, ya kan? Tapi gimana caranya kan itu tetap harus terlaksana, kalau enggak kan kepending kan? Ya udah, aku coba jelasin ke kamu bye-bye dulu dong. Ini loh cara gue begini. Tapi biasanya karena aku keras kepala juga, terus istri juga sama, ya kan? Dipikirin dulu tuh biasanya. Ini benar kan ya pendapat gue kayak gini. Terus aku biasa mikirin nih. Biasanya kamu kalau udah kasih tau, kalau kamu pakai cara yang ini pasti begini, ya kan? Nah, ya udah deh, pas aku pikirin itu bener, ya udah deh ikut cara kamu deh, ya kan? Tapi biasanya kan kamu udah marah duluan tuh. Meredakan ya. Tip meredakan amarah masing-masing saat pasangan nggak sejalan dalam pekerjaan. Ya udah, pas aku ikutin cara kamu kan, lama-lama kan kamu luluh tuh, jadi nggak marah lagi. Ya udah, jadi kita sepakat. Sepakat ya sih. Kalau tip merendahkan amarah masing-masing, kamu biasanya kalau udah misalnya nggak sepakat nih sama aku pengen tinggi, ternyata kamu beda aliran nih. Nah itu kamu lawannya gimana? Oh maksudnya gitu. Oh iya, maksud kalau kayak gitu ya meredakannya aku deketin kamu lah. Kamu merendahkan diri kamu. Merendahkan diri aku. Merendahkan amarah masing-masing. Oh merendahkan diri. Kan bagus kan? Ini lagi puasa nih. Oh merendahkan diri aku. Ya aku kerja aja. Puasa, ada CPN minum lagi. Aku kerja aja, telepon orang atau enggak apa kayak yang bisa, pokoknya aku bisa beraktivitas dan aku nggak harus mikirin itu gitu loh. Nggak mikirin aku. Ya itu salah satunya, mikirin kerjaan lah. Ngapain telepon orang ngobrol, nanti kan lama-lama lupa, hilang sendiri. Tapi ya udah, ntar ketemu kan udah nggak terlalu marah kayak tadi. Gitu. Kalau dari akunya ya, tip meredakan amarah tuh aku biasanya lebih kayak, ya aku orangnya tipe kan gitu ya, jadi kayak selesai ya udah. Tapi udah gitu, karena kalau dalam pekerjaan biasanya tuh kita argumennya tuh nggak terlalu parah ya dia. Cuman karena kita suka argumennya tuh, ya kan aku dikasih tahu deh bla 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 gitu, kayak diskusi tapi memang nggak keras nadanya, tapi lebih kayak merendahkannya tuh aku kayak yaudah deh. Aku karena kalau dalam pekerjaan aku tuh kebanyakan ngasih saran sih gitu loh, karena dan biasanya tuh kita tuh jarang ya kalau ribut tentang pekerjaan tuh jarang sekali. Tapi kadang kalau misalnya nih suami nggak dengerin nih, ini aku kasih tau nih, ini orang kayaknya nggak bagus deh, ini kayaknya kamu nggak cocok nih masuk kantor ini nih, pekerjaannya apa gitu misalnya. Terus dia nggak dengerin, pas di tengah jalan pekerjaan itu kena nih. Oh itu aku sebenarnya emosi banget tuh, kesal ini gara-gara tuh manusia misalnya gitu kan. Itu tuh aku lebih kayak aduh Tuhan,
lebih kayak nenangin diri aku tuh kayak lebih kayak aduh Tuhan, dia ini orang nggak denger sih, karena gini percuma juga aku akan ngomong sama dia, kamu sih nggak dengar, aku udah bilang jangan sama dia misalnya gitu kan. Tapi ya itu memang marah, kesel kan, kenapa nggak mau dengerin omongan aku gitu. Karena setiap aku tuh tipe orang gini, setiap aku ngambil sesuatu, kalau aku tuh aku kayak kurang, ini orang kayak ada something yang kayak nggak nyaman di hati aku pasti doain orang itu. Aku minta sama Tuhan, kira-kira orang ini bener nggak Tuhan, itu Tuhan pasti jawab. Tapi karena namanya suami ya, dia kan pengennya buru-buru nih, yaudah cepet deh ini, dia nggak mikirin untuk ke belakangnya seperti apa. Tapi ya kembali lagi kan, kita kan memang satu tim ya, dalam pekerjaan itu kita satu tim ya. Kadang memang ada kekurangan dan kelebihan, dan kekurangan kita masing-masing. Mungkin kalau aku kelebihannya mungkin bisa mendetek orang ini bagaimana, dan kelebihan suami itu bisa kayak untuk mengatur bagaimana gitu. Jadi kayak kita tuh sejalan aja. Kadang suami juga tanya sih, itu kayaknya bagus gak sih sepandai satu kayak gitu kan, itu terawangan kita nih. Itu katanya ini bagus gak menurut kamu? Ya bagus sih, tapi kayak perasaan aku gak enak deh. Jadi kayak kalau kita senada gitu kan, kayak misalnya aku juga ya, coba kita tanya Tuhan deh. Tapi kita butuh nih, bisa sama si Vanessa, kita tanya Tuhan dulu. Kalau misalnya Tuhan ngasih kita sukacita, ya kita jalani ya. Tapi jarang banget sih kita ribut masalah pekerjaannya deh. Jarang ya, karena memang kita tuh bekerja tuh dewasa ya pekerjaan kita ya. Karena kita kerja itu satu tim, yang kita bangun tuh perusahaan tuh bukan main-main gitu ya. Jadi saling apa ya, lebih kayak, karena dalam perusahaan tuh kadang kita kalau udah kerja, kita tuh udah bukan suami istri lagi, tapi partner ya. Jadi kita tuh nggak bisa, oh ini istri gue nggak bisa. Jadi kita tuh ada landasan kayak, ya udah kita partner pada saat itu jam kerja ya gitu loh. Ya, Jadi kita profesional. Jadi untuk misalnya dia marah sama gue, kalau ya udah, misalnya kayak ya udah, lebih kayak meredakan masing-masing itu, lebih kayak aku lebih berdoa sih, lebih tenang. Kalau aku meredakan masalah, aku berdoa kalau masing-masing. Karena aku tipe orang yang nggak aku doa, habis doa aku pergi. Dan itu aja. Untuk meredakan untuk bela pekerjaan aku ngopi, jadi kopi. Tapi habis itu ketemu baik-baik lagi deh. Ya nanti ngetin suami lebih kayak nyelondoin ke aku gitu aja sih. Dan pertanyaan kedua deh. Kamu mau pilih mana nih? Aku aja udah pilih sih, bagus-bagus nih. Nah yang mana? Jadi gimana? Kak, ceritain dong awal mula ketemu suami sampai akhirnya menikah dan punya anak. Nah ini nih, Kak, ceritain dong awal mula ketemu suami dan sampai akhirnya menikah dan punya anak. Aku aja dulu udah cerita ya. Ya. Awal mula ketemu suami ini sebenarnya lucu ya ceritanya ya. Dulu tuh suami punya temennya ini ya deket lah sama aku. Jadi aku tuh memang orangnya friendly ke siapapun. Jadi banyak cowok yang kadang berpikir kalau aku tuh juga suka sama dia, saking friendly-nya sama siapapun itu friendly. Jadi pas aku lagi video call sama si cowok gitu kan, video callan. Maksudnya dulu zaman dulu tuh pakai ya gitulah, ya pokoknya lagi kamera lah. Terus dia dikenalin sama aku gitu ceritanya, tapi nggak lewat ini ya, nggak video call, dia kasih tahu kayak foto aku gitu ke suami. Tapi dia tuh suka sebenarnya, dia kayak dia tuh cerita dulu ya gitulah, dia cowok lagi PDKT kan. Tapi pas aku ketemu, aku tuh nggak ngira sih kayak bakalan jadi suami aku gitu loh. Kayak kita tuh ketemunya tuh dari online sih sebenarnya ya, dari temen ya, dia kenalin gitu loh. Tapi cowok itu visi misinya mau deketin aku, tapi suamiku juga ada visi misinya ternyata gitu loh. Dan dia lebih berani sih datengin aku gitu waktu itu. Tidaknya ketemunya di situ. Dan bisa punya anak ya gimana ya, awal bisa ngomongin punya anak ya tau lah, bisa. Dan hidup bahagia punya anak ya gitulah, rumah tangganya ya harmonis ya saya. Bingung kalau ditanya, Terlalu panjang gitu loh. Karena kasih ceritain dong awal mula ketemu suami. Ya aku ketemu suami itu dari cowok yang suka sama aku gitu. Terus akhirnya kita kenalan dan bukan kenal sih, kita kontak-kontakan, cocok gitu ngobrolnya gitu. Dan dia orangnya sedikit lucu-lucu aneh gitu kan. Kalau aku kan memang orangnya memang enggak, bukan susu aneh. Lu aja yang enggak nyampe. Karena gini, Enggak nyampe level humornya. bukan gitu, karena dia tuh gini loh, kata sendiri kan, masih gini, gue kan biasa circle gue itu kan lucunya tuh yang terbuka, terus kayak lucu sama, kan gue ngeliat sosok suami gue tuh kan orangnya tegas ya, terus dia tuh orangnya tuh
nggak cocok, lucu, jadi kayak garing gitu loh, kayak apa sih, tapi kayak dia pernah jadi kalau dia cerita apa, oh iya kamu ya, gitu, jadi kayak mau nyenengin dia, tapi sebenarnya dia garing gitu. Tapi ya gimana ya suka sama suami sih, dia Cina tuan aja sih. Jadi aku tuh pengen cari suami itu dulu, cari suami itu yang Cina tuan. Jadi ketemu dia pas banget nih, senada, kita bener-bener cari Tuhan sama-sama gitu. Ya Det ya, sama punya anak, apa ya Det, kalau punya anak ya Det ya, akhirnya menikah dan punya anak, kayak itu. Kita tuh pacaran gak lama ya Det ya, cuman bulan doang. Karena kita gak mau, kita sama-sama putus dulu ya. Iya. Baru putus, sama-sama baru putus, jadi kita tuh udah gak mau pacaran lagi, kita tuh maunya serius. Itu karena biar kita pacarannya nanti pas menikah. Ternyata enggak. Ternyata kita ya gitu ya saya. Ya gitu, jadi kalau harus menikah harus dipikirin dulu ya saya. Tapi happy kok nikah ya saya. Udah punya anak dan kita dikaruniai 3 anak yang lucu-lucu dan cantik-cantik. Ya itu udah ceritanya. Ya. Sampai akhirnya menikah dan punya anak. Ini pertanyaan buat aku sini. Apakah pernah Pak Bos marah sama Kak Vera? Pernah sih marah. Dia kalau marah itu jarang sih. Selama aku menikah beberapa ratus tahun lamanya ya, udah kayak ini ya, kesutin deh. Tau kan ular putih. Selama aku nikah tuh nggak pernah sih dia marah sama aku. Paling dia apa ya? Dia lebih kayak negur sih, karena dia tuh gak marah-marah. Dia marahnya tuh gak pernah ada dia marah. Sekali sih dia pernah marah sekali dia pernah marah, itu waktu itu baru aku pindah dan kita lagi sama-sama capek ya, sampai di mobil. Terus aku bilang aku tuh suka dia ngomongnya gak baik lah gitu, terus dia sempat giniin aku itu berapa tahun loh, aku masih inget dia tuding aku di mobil, kamu ya gitu. Jadi menurut aku tuh itu malah terbesar dia sih gitu. Dia gak sampai sendiri, dia gak pernah marah. Sekali itu doang sih seumur hidup aku sama dia, baru kali itu dia nuding aku. Dan itu dia bukan maki loh, dia gak pernah maki aku, dia gak pernah mukul, dia gak pernah apa, dia cuma sekali doang kamu ya gitu ya. Kayak aku udah tahu, ih sakit banget tadi aku kalau inget gitu. Jadi kayak karena dia gak pernah sosok suami yang gak pernah marah gitu. Jadi kalau dia marah tuh dia lebih kayak apa ya, dia nasihatin sih dia dan memang aku juga gak pernah ngelakuin kesalahan dia Tian. Maksudnya dia bilang kamu jangan ini ya, aku tuh selalu dengerin gitu loh. Jadi aku gak pernah keluarin batasnya, kamu jangan ini ya. Aku siap apapun yang diperintahkan sama masa Didi, masa suami aku tuh gak pernah yang nolak. Kamu jangan, pokoknya kamu udah dewasa lah ya, kamu tahu pergaulan kamu seperti apa gitu. Dia selalu mendidik gitu. Jadi kayak semuanya tuh kamu harus dia didik di diri kamu gitu. Jadi dia nggak pernah yang sampai fatal marah tuh nggak. Jadi pernah aku marah waktu itu aku baru di Jakarta aja dan kondisinya aku memang pengen balik jalan-jalan gitu kan. Dia tuh pengen balik ke Pekanbaru, jalan-jalan makan-makan gitu. Dan waktu itu dia lagi capek, aku juga capek, aku marah-marah gitu. Jadi dia kayak oh kamu ya gitu deh. Itu aja sih, dia nggak pernah marah-marah, nggak pernah. So far so good, gak pernah marah. Dalam pekerjaan juga karena kami senada. Untuk urus anak, pekerjaan, apapun, dia gak pernah marah sama aku. Dia gak pernah marah. Tuh lagi Det, ini enak nih. Ceritain dong perjuangan kalian sampai di titik sekarang. Bagus pertanyaannya. Ini ya kalau orang yang lihat kita berdua ya Det, boleh deh ceritain kita berdua sambil ngomong ya dia berdua ya. Kalau orang lihat gue sama suami, pasti dianya have fun semuanya, gak ada masalah. Dan waktu gue tuh dari pertama gue sama dia memang gak ada masalah. Pas gue baru married sampai detik ini, itu banyak banget gonjang-ganjing ya Det ya. Tapi puji Tuhan kita bisa lewatin ya. Dari kita uang kita cuma 30.000, 26.000 itu ya. Sampai kita apalagi Det? Banyak lah Sampai masalah-masalah yang kita hadapi. Masalah kecil sampai Masalah gede. kecil besar, tapi masalah apa ya, masalah keuangan itu pernah kita jatuh. Jadi tapi puji Tuhannya ya itulah, kita selalu percaya sama Tuhan sih. Kayak Tuhan kan selalu ngomong kan, kalau orang benar itu pasti akan diberkati Tuhan. Walaupun misalnya kita punya kesalahan nih ya, kita orang pendosa, tapi maksudnya selagi kita ikut di jalan Tuhan, kita benar, pasti dibukakan jalan ya Det, berkat ya Det ya. Karena memang ada masanya kayak cerita-cerita tentang
nanti kita akan cerita tentang masalah kita deh nanti pada saat kita cerita tentang kesaksian hidup kita ya, bagaimana kita jatuhnya dulu sampai di titik sekarang kita berusaha berdua jalan itu juga semua tuh karena pertolongan Tuhan ya deh ya. Iya. Kamu udah Ya banyak sih ya dari apa pahit kan perjuangannya, harus terpisahkan. perjuangannya banyak. Ya intinya apapun yang kita udah lalui ya semuanya kita bersyukur sih, maksudnya masih dipelihara sama Tuhan, itu aja deh. Karena kalau menurut cerita satu tuh banyak Boleh kita akan bakal cerita ini ya, ada Iya. masalah kita ya, sampai kita di mungkin ya salah satunya deh aku kasih tahu deh, mungkin waktu kamu hamil si Kelly itu dulu kita tuh nggak ada duit sama sekali tuh, inget tinggal 30.000, terus kita 26.000 kan? 26.000 ya Iya. di M-Banking, aku cek, aduh, aku sempat bercanda sama dia, berapa? Nah 26 juta. Iya, tapi jadi Ya 26 juta. Gimana nih? Mau lahiran kan? Waktu itu beberapa hari lagi tuh. Ya udah aku doa ya. Kita doa sepakat ya deh. Tiba-tiba masuk. Ternyata 100 jutaan ya, Iya. hampir 100 100 jutaan. Terus sih nggak tahu deh. Kebaikan Tuhan ya. Itu salah satunya. Habis itu banyak lagi. Nggak yang cuman yang senang-senang aja. Yang sedih-sedih juga banyak. Sampai kita jualan-jualan yang di pinggir jalan ya, semua kita jualin bukan harta benda kita loh, maksudnya semua kita jual yang apa yang halal yang kita bisa jual untuk keseharian kita, untuk makan kita, untuk ya bantu-bantu orang lah ya kan, Dan untuk karyawan kita. Bayangin loh, kita lagi susah pun masih punya karyawan gitu, tapi bersyukur sebenarnya ini karena kita tetap setia ya sama kita ya. Ya pokoknya sampai sekarang ini juga kita terus berjuang kok ya, untuk kita terus sama-sama ya. Ya tapi ya Maksudnya bukannya kenapa-napa, bukan. Maksudnya kita pernikahan ini kan proses ya, sampai prosesnya berarti kan sampai Tuhan memisahkan kita. Iya, benar. Cuman kan dalam prosesnya itu kan lika-likunya juga banyak, bukannya seneng-seneng aja gitu, Benar. ya kan? Bahkan mungkin kita nggak tahu besok kita ada masalah apa, ya kan? Nggak tahu kita bulan depan dapat kesenangan apa, kan kita nggak tahu. Ya tapi semuanya itu ya tetap kita harus berpegang teguhnya sama Tuhan sih, itu aja sih. Karena kalau pakai kekuatan kita sendiri kayaknya mungkin udah lama kita pisah mungkin ya. benar-benar Kalau sama-sama egonya tinggi. Ya untungnya apa ya? Kita masing-masing cepat disadarkan aja sih Iya. kalau salah gitu. Ya kalau di dalam Tuhannya gitu sering ditegur sama Tuhan gitu, jadi kita ditegur untuk menjadi Ya. lebih baik. Karena kita menikah tuh bukan untuk diri kita sendiri ya, untuk keluarga, Tapi udah ada anak sekarang. ada anak. Ya itu ya untuk podcast pertama kita ya sayangnya. Aku mau minta maaf. Nanti nextnya lebih seru-seru lagi ya pasti. Kenapa ya? Jadi ini podcast kita yang pertama kali, semoga kalian sedikit terhibur, semoga kalian terhibur ya. Ini cuma cerita-cerita aja sih ya Dad ya. Dan nanti kita akan ngobrol yang lebih asik lagi. Ya. Dan lebih seru lagi nanti kita akan mengundang beberapa orang juga, teman-teman kita, untuk motivasi, cerita horor dan apapun itu. Kita akan kumpul semua di sini ya, biar kita nggak sibuk dengan makan terus selesai ya. Tetap makan itu tetap ada vlog Vera. Di sini nih akan gue bikin vlog juga ya nanti ya, untuk keluarga juga, semua masak semuanya kita masukin ya. Yaudah kalau gitu, saya mau tambahin saya. Ya apa ya? Ada. Ya ada ini. Jai ya. Kayu. Ya gitu ya. Yaudah deh. Gak ada yang lain ya saya. Yaudah kalau gitu kita akhiri. Sampai jumpa minggu depan. Bye bye guys. Bye. See you.